Jadi hari ini tentang unsur pembentuk lalu lintas. Jadi kalau kita lihat itu ada 3 unsur pembentuk lalu lintas. Yang pertama ada manusia, kendaraan, dan jalan. Nah, untuk manusia ini nanti kita dibagi lagi. Manusia itu perannya apa saja dalam lalu lintas, kemudian kendaraannya, nanti kendaraan ini akan mempengaruhi ke geometri jalannya. Kemudian dari jalannya sendiri. Nah, nanti di jalannya ini masukkan mengenai jenis-jenis jalan ya, berdasarkan poin-poin apa saja. Yang pertama kita bahas mengenai manusia. Jadi manusia ini kalau kita tinjau, ya, komponen yang ditinjau itu ada komponen fisik dan komponen non fisik. Nah, kemudian manusia itu peranannya di lalu lintas itu ada 3. Yang pertama dia sebagai pengemudi. Yang kedua dia sebagai penumpang. Yang ketiga dia sebagai pejalan kaki. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu mulai dari pengemudi. Nah, di sini pengemudi itu ada karakteristiknya. Jadi ada PI ya, atau ada perception ya. I-nya itu adalah intellection atau identifikasi. Kemudian ada E itu di sini adalah emotionnya atau decision. Nah, kemudian yang terakhir V itu adalah volition atau reaksi. Jadi ini ada rumus untuk menghitung. Nanti ada rumus untuk menghitung PF-nya ini ya. Jadi ada waktunya, itu waktunya kurang lebih sekitar 0,2 sampai 2 detik. Jadi ini PIF ini mulai dari persepsi sampai ke reaksi kita. Kalau kita menemui suatu halangan di jalan raya. Kemudian ada jaraknya. Nah, jarak PIF ini adalah sekitar 0,278 meter. Ya, F dikali V dikali T. T-nya itu kecepatan kita, T-nya ini adalah waktunya. Oke, kita bahas dulu ya apa itu PF ini. Jadi yang pertama itu persepsi ya. Jadi kita mulai mengenali suatu informasi yang ada di depan kita yang tentunya akan memerlukan tanggapan atau respon dari kita. Misalnya kita di jalan, kita melihat sesuatu, ada papan informasi atau papan petunjuk atau ada rambu stop ya, lampu lalu lintas stop atau berhenti, lampu merah. Kemudian atau di depan kita ada halangan lainnya. Misalkan tiba-tiba ada orang yang nyebrang jalan sembarangan atau kendaraan di depan kita tiba-tiba berhenti. Itu persepsi. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu di depan kita. Kemudian yang kedua, intellection atau identifikasi. Nah, ini kita mulai mengidentifikasi informasi apa yang kita lihat tadi. Pertama kita lihat dulu, kita kenali, kemudian kita interpretasikan atau identifikasi informasi yang sudah kita terima. Kemudian ada emotion. Nah, emotion ini kita mulai memutuskan melakukan tindakan, kita mulai menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir itu adalah volition. Jadi tindakan fisiknya. Jadi pada saat emotion tadi kita masih memutuskan, oh ternyata aku harus melakukan tindakan A. Nah, kemudian apa tindakan A itu dilakukan di volition. Atau tindakan fisik, misalkan seperti ini, kita tiba-tiba lagi jalan, ya, tiba-tiba melihat ada suatu halangan di depan, ya, kita melihat kan, itu masih persepsi. Kemudian kita identifikasi, oh ada orang yang berhenti, apa yang harus saya lakukan? Emotion. Gitu. Baru nanti ke volition ya, atau tindakan fisik ya, kalau ada orang yang tiba-tiba nyebrang atau ada kendaraan tiba-tiba berhenti, apa yang kita lakukan? Nggak mungkin kan kita tetap jalan kan, kalau kita tetap jalan pasti terjadi kecelakaan. Ini kita harus
injek rem atau harus berhenti. Nah, tindakan fisik ini dinamakan collision. Jadi PIEF ini nanti sangat berpengaruh pada saat kita menentukan geometrik jalan ya. Jadi di dalam geometrik jalan atau merencanakan jalan itu nanti ada jarak pandang. Nah, jarak pandang itu ada beberapa macam ya, salah satunya itu adalah jarak pandang henti. Nah, ini seperti yang kita jelaskan barusan itu hampir mirip dengan si jarak pandang henti tadi. Cuma ini nggak sedetail yang jarak pandang henti tadi. Oke, jadi misalnya ini ya, pada kasus pengemudi mendekati standar stop, ya, waktu persepsi atau reaksi adalah waktu antara pertama kali mengetahui adanya tanda sampai kita menginjak pedal rem. Jadi di sini pakai rumus ini, dp sama dengan 1,468 dikali V dikali V ini tadi ya. Ini, atau kalau kita mau pakai 1 meter pakai yang 0,278 kali V kali T. Oke, contohnya ini ya. Ada pengemudi, dia menggunakan kecepatannya 60 mil per jam. Ya. Waktu persepsi reaksi kita itu 3 detik. Maka jarak yang ditempuh selama rentang persepsi reaksi tadi itu adalah 1,468 ini dikali punya 60 dikali punya detik. Nah, jadi 264,1 detik. Ini salah satu contohnya. Dan nanti kalau di jarak pandang ya, untuk benar-benar jarak pandang hentinya itu rumusnya nanti beda lagi dengan yang ini ya, karena ada faktor-faktor lainnya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi dari PIEF tadi. Jadi yang pertama, usia. Seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, usia itu sangat mempengaruhi ya, karena usia yang masih di bawah 20 tahun, atau apalagi orang-orang yang baru mendapatkan SIM, ya, pelajar yang 17 tahun atau bahkan di bawah 17 tahun udah bisa bawa kendaraan, usia itu pasti akan mempengaruhi emosinya. Ya, kalau masih emosi usianya masih di bawah 20 tahunan, pasti emosi masih berdebu dengan cepat sampai nyebut. Nah, ini pasti akan mempengaruhi si PIEF-nya tadi. Kemudian kondisi fisik kita letih ya, sakit ya, atau ada orang yang lagi mabuk ya, ini pasti akan mempengaruhi dari PIEF-nya. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini maksudnya jalan kita itu jalan apa? Apakah termasuk jalan antar kota? Apakah itu jalan dalam kota? Karena beda. Kalau kita mendesain jalannya itu harus kita tentukan dulu lingkungan itu apakah jalan kota atau kita mau mendesain jalan untuk jalan antar kota. Nah, kemudian ada faktor pendidikan. Ya, ini pendidikan juga akan mempengaruhi PIEF-nya. Kemudian visual, ya, visualisasi atau ketajaman penglihatan kita. Untuk orang-orang yang sudah tua ya, yang dia mulai rabun, apalagi yang rabun ayam itu udah mulai malam, udah mulai nggak kelihatan. Terus juga orang yang pakai kacamata, nah ini pasti akan mempengaruhi dari visualisasinya. Kemudian ada jenis atau tipe-tipe rangsangan lainnya. Oke, nah kalau kita lihat dari ketajaman penglihatan, ya, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ketajaman penglihatan pengemudi. Jadi yang pertama itu bukan dari kondisi mata yang minus ya atau mata yang normal, tapi juga dari sudut pandang kita. Jadi dibagi lagi ya, ketajaman mata pengemudi terhadap objek yang dibagi berdasarkan sudut pandangnya. Jadi kalau misalnya sudut pandang kita clear, vision itu sekitar 3-5 derajat dari posisi kita mengendarai tadi. Karena kan ini kita bahas dulu masih manusia sebagai pengemudi ya. Kondisi dia clear vision itu 3-5 derajat dari pusat informasi yang ada di depannya. Fairly itu udah 10-12 derajat posisinya, kemudian
ada peripheral, ya itu sekitar 120 sampai 180 derajat. Nah, kemudian ada waktu penglihatan. Jadi, waktu menggerakkan mata dari objek ke objek lain. Contohnya, misalkan kita lagi bawa kendaraan, tiba-tiba ada rambu, ya, ada rambu, mata kita kan beralih ya dari jalan di depan, beralih melihat ke rambunya. Nah, itu ada waktu pengalihan, ya, peralihan itu untuk menggerakkan mata itu sekitar 0,15 sampai 0,33 detik. Mungkin kalau kita mikir, cuma 0,15, 0,33 detik. Ya. Seolah-olah ini sepele ya, cuma 0,15, 0,33. Padahal kalau kita bandingkan dengan kecepatan kita, ya 0,13, 0,3 ini pasti akan berpengaruh lebih. Apalagi untuk yang di jalan, kalau jalan tol, otomatis kecepatannya tinggi. Nah, ini sangat berpengaruh. Atau misalkan kalian melihat sesuatu di samping, ya ada kejadian di samping jalan atau di luar badan jalan, kalian meleh, itu baru menggerakkan saja itu udah 0,15, apalagi di depan kita ada mobil berhenti. Kecepatan kita tinggi. Jadi, nggak sempat ngerem, jadinya kecelakaan. Nah, kemudian ada lagi waktu untuk memusatkan pandangan pada satu objek. Jadi sudah kita mengalihkan, kita pusatkan dulu penglihatan kita, pandangan kita sekitar 0,1 sampai 0,33 detik. Nah, kemudian ada juga tanda waktu yang dibutuhkan peralihan. Misalkan kita dari gelap ke terang, masuk ke terowongan, ya, atau masuk di underpass, ya. Jadi dari gelap ke terang itu sekitar 3 detik. Nah, kalau dari terang ke gelap itu sekitar membutuhkan waktu 6 detik. Nah, kemudian ada juga faktor pendengaran. Jadi kalau misalkan ada rangsangan suara, itu akan memberikan respon yang lebih cepat daripada rangsangan visual. Terkadang kalau kita mendengar suara-suara itu bisa lebih cepat daripada kita melihat secara visualisasi. Kecuali untuk malam hari ya. Kalau untuk malam hari saya rasa lebih pengguna jalan pengemudi itu lebih prefer menggunakan lampu ya, jadi lebih ke visualnya. Nah, kemudian ini ada perilaku pengemudi. Jadi ini kombinasi antara kondisi fisik kita dengan psikologi. Psikologi akan bisa juga masuk ke pendidikannya. Pendidikan dari si pengemudinya atau psikologi dari pengemudinya atau kondisi fisik dari usia tadi. Jadi ada data perilaku pengemudi yang diperoleh dari hasil survei, ya, ini ada hasil survei. Itu perilaku pengemudi itu dibagi lagi menjadi 3. Ya, jadi perilaku pengemudi itu misalkan interaksi sesama pengemudi. Misalkan ada mobil, ya, satu ada mobil di belakang kita, ada mobil yang datang tadi, bagaimana interaksi kita kalau misalnya psikologinya bagus, ya, emosi juga baik. Misalnya kalau ada yang datang kita kasih jalan. Balikan kalau misalnya psikologinya orang yang temperamental, nggak mau dipotong, ada orang yang mau motong, dia malah menambah kecepatannya. Itu yang nggak bagus ya. Jadi interaksi sama pengemudi itu harus diperhatikan juga. Atau misalkan ada mobil di belakang mau potong, sementara dari arah berlawanan ada kendaraan lain. Nah, jadi yang di depan ya kita itu yang di depan mobil yang mau potong gitu tadi, ya kita kasih aba-aba, misalkan kita kasih lampu sen. Ya. Atau juga mungkin di jalan kalian pernah lihat ada interaksi kita mau potong tapi kita nggak berani, ya, takut ada mobil dari arah berlawanan, tapi mobil di depan kita ngasih aba-aba, disuruhnya kayak tangannya ngelambai itu, kayak nyuruh kita potong. Nah, kemudian ada interaksi pengemudi dengan perlengkapan kendaraan. Apa saja perlengkapan kendaraan kita?
Ya, bisa mulai dari sel, ya, ampun segala macam ya. Kemudian interaksi pengemudi terhadap lingkungan jalannya, bagaimana interaksi kita terhadap kondisi lingkungan di jalan raya tadi. Oke, nah selanjutnya manusia sebagai penumpang. Jadi yang perlu diperhatikan di sini bukan hanya manusia sebagai pengemudi, tapi juga sebagai penumpang. Jadi penumpang itu adalah pihak yang pasif, ya, tetapi dia punya peranan penting dalam menciptakan ketertiban, terutama pada anggota umum. Mohon maaf yang belum aktifkan videonya, tolong diaktifkan ya. Jadi upaya penertibannya apa? Misalkan kita menyediakan fasilitas untuk menaik atau menurunkan penumpang berupa halte, ada rambu-rambu, atau bisa juga di terminal. Nah, kemudian sosialisasi kedisiplinan lalu lintas, misalnya kita dari kita anggaplah kita ini sebagai orang yang ahli transportasi, ya, atau ahli lalu lintas, kita bisa sosialisasi kedisiplinan lalu lintas. Misalkan kalau kita mau mulai dari tahapan sosialisasi berkendaraan di lalu lintas yang baik, bisa kita lakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, atau dulu pernah ada sosialisasi dari kepolisian di kampus kita, itu kurang lebih lebih dari 10 tahun lalu pernah ada sosialisasi. Jadi tujuannya adalah mensosialisasikan bagaimana kedisiplinan kita di lalu lintas, baik kita sebagai pengemudi maupun kita sebagai penumpang dan juga sebagai pejalan kaki. Nah, kemudian penegakan hukum yang dapat memberikan efek jerah. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah manusia sebagai pejalan kaki. Oke, jadi di sini di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019, tahun 2009, ya, di sini lintas itu adalah gerak dari kendaraan, ya, baik yang kendaraan bermotor, tidak bermotor, hewan, atau dari orang di jalan raya. Jadi pihak pasif dalam suatu aliran lalu lintas, tetapi mempunyai peranan penting dalam ciptaan ketertiban pada saat menyeberang atau pada daerah-daerah yang ramai seperti pasar. Jadi pejalan kaki ini sifatnya nanti bisa juga sebagai hambatan samping di lalu lintas. Kalau kita mau mendesain menentukan kapasitas jalannya, kan nanti kita mau nentuin kapasitas kita butuhkan data hambatan sampingnya. Jadi kalau hambatan sampingnya itu tinggi atau ramai, kategori masuk kategori tinggi atau ramai, biasanya itu di tempat-tempat seperti pasar. Kemudian, nah, pejalan kaki ini juga kalau kita tidak di jalan itu tidak ada trotoar, jalan kaki jalannya di pinggir jalan, ya, tapi tetap masuk di badan jalan. Di badan jalan itu kan dari ujung ke ujung. Nah, kalau nggak ada bahu jalan, nggak ada trotoar, kadang-kadang menggunakan ke badan jalan. Ini kalau habis kita pakai link yang ini lagi ya, langsung tarik lagi. Nah, di sini karakteristik utama dari pejalan kaki. Kecepatan tempuh yang rendah, biasanya 1 sampai 1,3. Ya, daripada umumnya, sifat pelakunya adalah ingin cepat sampai ke tujuan dan cara yang cepat dan mudah. Salah satu lagi dari pejalan kaki, kalau mau menyeberang jalan, bagusnya itu kan menyeberang jalannya di zebra cross, ya, kalau kita pakai di penyeberangan, ya, jembatan penyeberangan. Nah, jadi kadang-kadang yang pejalan kaki, kalau pejalan kaki yang nyebrang sembarangan, kita akan mempengaruhi ke jarak pandang kita di atas PIF tadi.
Kalau dia tiba-tiba ada kendaraan, ada mobil pejalan kaki tiba-tiba nyebrang, tidak pada tempatnya, kita lagi duduk, pasti akan ada reaksi dari kita. Bagaimana kita untuk menghentikan si kendaraan yang kalau kecepatan kita tinggi, reaksi kita kurang baik, ya, maka nanti tidak tercapai jarak amannya tadi, ya, bisa-bisa malah yang nyebrang itu ketabrak. Nah, kemudian upaya apa yang kita perlukan untuk menertibkan si pejalan kaki? Yang pertama adalah menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki. Apa saja fasilitasnya? Ya, apa saja fasilitasnya untuk pejalan kaki? Izin jawab, Bu. Trotoar, Bu. Trotoar. Trotoar, Bu. Trotoar, apalagi? Lampu di dekat trotoar itu, Bu. Yang nunjukin buat maju mundur. Lampu apa maju mundur apa? Ini, Bu, yang lampu tanda pejalan kaki itu, Bu. Terkan Oh, boleh maju, ya boleh jalan, gitu. Di traffic light-nya. Oke, terus apa lagi? Zebra cross, Bu. Ya, terus apa lagi? Jembatan penyeberangan, Bu. Oke, terus apa lagi? Jadi salah satunya bisa kita tambahkan, ya, kalau misalnya, tapi ini kalau kita tambahkan ini biayanya pasti akan sangat tinggi, ya, biasanya. Tapi yang lebih baik itu kita memberikan fasilitas berupa atap di atas trotoarnya. Jadi pejalan kaki tadi kalau hujan dia tidak kehujanan, kalau panas tidak terlalu panas juga, itu biayanya sangat mahal, ya. Jadi hanya di daerah-daerah tertentu saja yang diberikan fasilitas itu tadi. Nah, kemudian mengenai trotoar, ya, itu trotoarnya peninggiannya dibuatkan ada peninggian, ya. Nah, kemudian nanti bisa dibantu dengan pembuatan kayak pelang-pelang itu supaya di kendaraan lain, misalkan motor, itu tidak naik ke trotoar. Karena kan trotoar itu miliknya si pejalan kaki, ya. Baiknya itu memang harus ada peninggian. Kalaupun misalnya untuk pejalan kaki itu tidak ada trotoar, diberikan bahu, ya, tapi harus ada pembatasnya antara bahu ke jalan. Kalaupun ada pembatasnya, nanti itu akan mempengaruhi si kapasitas jalan kita, akan mengecilkan dari kapasitas kita karena akan menambah hambatan sampingnya. Makanya badan jalan bila dikasih trotoarnya itu lebih baik dia yang diturunkan, ya, atau dia bisa pakai curb. Kemudian ada sosialisasi kedisiplinan lalu lintas, dan cuma sayangnya trotoar kita kenyataan di lapangan banyak salah gunakan, ya. Contohnya apa? Dipakai untuk tempat nongkrong, ya, tempat parkir motor, atau juga tempat orang yang berjalan. Nah, kalau dulu ini mahasiswa Palembang, ya, udah pernah ke kampus Bukit kan? Udah lihat, ya. Walaupun kita kuliah online, tapi kalian mungkin pernah ke kampus. Itu dulu itu di depan Unsri itu tidak ada pagar pengaman. Karena sekarang diberikan pagar pengaman. Kenapa kira-kira dikasih pagar pengaman itu? Jauh, ya, sudah hampir sampai ke ujung Unsri kan dikasih itu. Ya, kenapa kira-kira? Supaya trotoarnya tidak disalahgunakan. Ya, jadi kalau dulu
sebelum dibuat pagar itu biasanya banyak mobil angkot atau motor ya parkir di situ, ngetem, istilahnya ngetem di situ. Jadi begitu pejalan kaki naik, dia langsung naik ke mobil atau ke angkot ya, kalau dulu masih zaman-zamannya angkot. Itu naik ke angkot, nah ngetemnya di situ bikin macet. Karena kemudian juga takut disalahgunakan, misalnya dulu belum ada ojek online, ya, cuma memang sudah ada ojek, ya, jadi ojek itu suka nongkrong di situ. Sampai dibuatlah pagar-pagar tadi supaya meminimalisir fasilitas trotoar tadi disalahgunakan oleh ya, ada juga yang jualan di trotoarnya, ya, ada warung ya. Jadi karakteristik pejalan kaki. Jadi kecepatan pejalan kaki itu juga merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan waktu sinyal. Ya, jadi kalau kita untuk kendaraan sinyalnya merah, ya, untuk pejalan kaki sinyalnya merah atau hijau. Logikanya. Ya, jadi waktu hijau untuk sepejalan kaki tadi, ya, untuk waktu hijau di traffic light itu ya didesain tidak hanya untuk membiarkan kendaraan melewati simpang, tetapi juga ada desain untuk pejalan kaki bisa menyeberang jalan dengan aman ya pada arah jalan yang berlawanan. Jadi nanti kecepatan dari si pejalan kaki juga masuk ke dalam hitungan dalam penentuan waktu sinyal kita, berapa detik waktu hijaunya. Oke, sampai sini udah mau ditanyakan dulu. Nah, ini waktu karakter untuk menghitung kecepatan si pejalan kaki ya. Jadi biasanya para penyeberang jalan itu berjalan melintasi jalan, misalkan ada jalannya itu sekitar 50 feet ya. Ada kecepatan 5 feet per detik. Jadi biasanya dia membutuhkan waktu kurang lebih 10 detik. Sehingga sering digunakan waktu 7 detik sebagai waktu reaksi pejalan kaki sejak melihat jalan lalu dia bereaksi mulai bergerak. Jadi ada waktu reaksinya terus 7 detik, kemudian dia kalau waktu berjalannya itu berapa, dihitung lagi ya. Jadi kalau misalkan kita ada jalannya 50 feet, kecepatan kita misalkan 5 feet, berarti waktu kita itu sekitar 10 detik untuk melintasi jalan tadi atau menyeberang jalan. Jadi untuk membiarkan pejalan kaki dapat menyeberang dengan aman dibutuhkan sinyal sebesar 17 detik. Jadi 10 detik waktu dia berjalan, kemudian ada kurang lebih 7 detik waktu reaksinya. Ya, sejak dia melihat sinyal tadi, lalu mulai bergerak menyeberang jalan. Jadi di sini dianggap 17 detik untuk waktu hijau. Nah, kendaraan ini ya, ada dinamakan kendaraan desain. Jadi kendaraan desain itu suatu kelompok yang mewakili jenis kendaraan dengan ciri-ciri fisik dan operasionalnya yang dipilih. Sehingga dapat menentukan pengandalan desain pada gambar itu. Kita ada kelompok desain atau kelompok kendaraan yang kita pilih satu untuk mewakili jenis kendaraannya dari golongan tadi. Tujuannya apa? Jadi tujuannya itu nanti kita berhubungan pada saat kita mau mendesain jalan kita. Kita mau bangun jalan yang baru, kita butuh kendaraan desain. Jadi nanti mulai akan berhubungan dengan desain geometris jalan kita. Kemudian setiap kendaraan desain itu mempunyai dimensi fisik yang lebih besar dari radius depan minimum yang lebih besar dibandingkan kebanyakan kendaraan di kelas. Jadi diambil yang dimensi fisiknya lebih besar.
Nah, ini untuk kendaraan bencana untuk jalan antar kota, misalnya dia kendaraannya masuk kategori kecil ya, tingginya kita ambil 130 cm, lebar 210, panjang 580. Nah, nanti si kendaraan bisa ini juga nanti bisa juga kita gunakan untuk menentukan parkirnya, berapa lebar parkirnya, berapa panjang untuk parkirnya, berapa jarak aman antara parkir yang satu dengan parkir yang kedua. Nah, kemudian ada tonjolan ya. Kendaraan dan bagian tonjolannya itu bisa yang di depan, bisa di belakang. Kemudian dari radius putar. Nah, radius putar ini nanti berpengaruh pada saat kita mau membelokkan kendaraan. Ya. Beloknya berapa derajat atau bisa jadi dia putar balik. Ya. Jadi kendaraan kecil biasanya itu 420 yang maksimal, minimal radius putarnya itu 790. Jadi dari sumbernya dari tata cara perencanaan geometri jalan antar kota tahun 1997. Nah, kendaraan ada karakteristik kendaraan. Jadi dalam operasian kendaraan itu akan berpengaruh pada desain jalan kita. Jadi yang pertama radius putar tadi ya, untuk menentukan alignmentnya, alignment horizontal, atau nanti bisa juga kita mau mendesain di mana putar baliknya. Nanti putar baliknya itu nggak asal kita putar baliknya di sini, kita juga jalan-jalan yang lebar, jalan yang berapa, kemudian radius putar tiap kendaraan itu bagaimana. Jangan sampai nanti radius lebar jalannya tidak sesuai dengan radius putarnya. Jadi kendaraan tadi nggak bisa muter, malah mundur dulu, baru bisa maju lagi, baru bisa belok atau berbalik arah. Nah, kemudian karakteristik kinematis kendaraan, karakteristik dinamis kendaraan, daerah pandangan, dan kekuatan mesinnya. Oke, jadi untuk radius putar, ya, itu dibagi dua kondisi. Yang pertama, putaran pada kondisi kecepatan rendah. Itu bisa jadi lebih rendah dari 16 km per jam kecepatan kita. Ya. Jadi radius putar ditentukan oleh kemampuan berputar minimum kendaraannya. Jadi ini kembali lagi ke kondisi kendaraannya. Ini untuk kendaraan kecil ya. Radius putarnya dia 30 derajat ya, 80, atau 90, 120, 150, apa 180 derajat. Ini maksimalnya yang radius putarnya. 4,2, maksimalnya 7,8 ya, tapi digunakan berputar seperti ini misalnya ya. Kalau alignmentnya dia kondisi jalannya alignment horizontalnya dia ada sedikit berbelok ya, atau tikungan ke kanan ya, 30%, atau belokannya 60%, atau dia mau belok kanan 90%, atau malah justru dia terbalik. Ini ada pusatnya, mungkin itu di sini kendaraan tadi berputar. Sudah ya, nah, yang kedua, kalau tadi kecepatannya rendah, nah sekarang kalau kecepatan kendaraan yang tadi tinggi ya, jadi kecepatan 70% di atas kecepatan rencana. Misalkan kecepatan rencana kita 60 km per jam, nanti kecepatan tinggi itu yaitu sekitar 70% dikali dari kecepatan rencana kali 60 km per jam. Ya. Maka radius putar itu dikontrol oleh super elevasi. Jadi super elevasi itu akan kemiringan bentang jalan. Jadi kalau kita perhatikan di bagian jalan itu, jalan kita tidak 100% datar, ya. Tapi dia ada kemiringan jalannya. Maksudnya sekitar 0,2, sekitar 2% sampai 3%. Atau itu fungsinya apa? Jadi fungsinya itu untuk mengalirkan air. Jadi kalau misalkan pada musim hujan atau ada air di atas badan jalan, kalau ada kemiringan, maka airnya itu akan turun ke pinggir jalan ya, atau masuk ke saluran drainase, jadi tidak menggenang di badan jalan. Kalau dia menggenang di badan jalan, itu lama kelamaan air itu akan masuk ke turun ke lapisan-lapisan perperasan, maka akan merusak atau ya akan merusak si
jalan kita atau perkerasan jalan kita. Jadi di sini kecepatan tinggi dia dipengaruhi oleh super elevasi. Jadi super elevasi ini ada super elevasi badan jalannya atau super elevasi normal, ya, ada super elevasi pada alinyaman horizontal, ya, ada super elevasi lagi maksimal, biasanya itu 10%. Nah ini mungkin agak bingung kalian ya, karena yang saya bicarakan ini masuk di program semester berikutnya ya mengenai geometri jalan. Jadi ini saya bahas sedikit aja ya. Terus alokasi. Jadi kalau kita mau berbelok kecepatan tinggi itu ada gaya sentrifugal. Jadi gaya sentrifugal itu apa? Kalau kita berbelok ya kecepatan kita tinggi, itu nanti ada gaya yang mendorong kendaraan tadi keluar dari badan jalan. Ya, nah bagaimana cara mengatasi supaya kendaraan tadi tidak keluar dari badan jalan kita atau tidak keluar dari lajur kita? Itu dengan diberikannya super elevasi, kemiringan, ya kemiringan mulai dari kemiringan normal sampai kemiringan maksimal, dan juga ada faktor gesekan atau friksi ya antara ban kendaraan dengan perkerasan jalan kita. Nah, hitungnya radius putar minimum itu adalah V rencana kita dipangkatkan 2 ya dibagi 127, E-nya itu adalah super elevasi tadi, super elevasi maksimal ya bisa 10% atau 12%. Nah, jadi si super elevasi maksimal ini tergantung dari kondisi jalannya, apakah jalan kita masuk jalan antar kota, apa jalan kita di luar kota atau jalan tol. Kemudian juga bisa dipengaruhi oleh faktor cuaca. Misalkan kalau di faktor cuaca, misalkan kalau jalannya itu atau kondisi jalannya itu jalan bersalju, maksimalnya berbeda lagi. Atau untuk di jalan tol, maksimalnya atau super elevasi maksimalnya itu akan berbeda. Jadi Rmax ini adalah jari-jari tikungan minimum ya, ini untuk menentukan radius tikungan minimum itu sama dengan V atau kecepatan kita dibagi atau dikali E-nya untuk super elevasi maksimal dan dikali dengan F. F ini adalah koefisien gesek antara ban kendaraan dan perkerasan jalan. Jadi kalau kendaraan kita melewati badan jalan atau melintasi perkerasan jalan itu nanti ada gesekan antara si ban dengan perkerasan. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat di badan jalan itu kelihatan butir-butir agregatnya ya, atau batu-batunya. Atau nanti itu nanti berhubungan dengan perkasaan kalian atau kuliah lain ya. Kalau masih di semester 2 belum begitu paham. Oke, nah selanjutnya ada karakteristik kinematis dari kendaraan. Jadi ini berhubungan dengan kemampuan untuk mempercepat atau memperlambat kendaraan yang sedang bergerak. Biasanya ini diperlukan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melintasi suatu persimpangan. Kemudian jarak yang dibutuhkan untuk menyalip kendaraan, atau nanti ini berhubungan dengan yang dua ini, jarak antara yang bisa diterima tadi acceptance-nya, ini nanti berhubungan dengan jarak pandang pendahului. Nantilah itu kuliah geometri jalan. Oke, kemudian percepatan kendaraan ya. Pada saat kita mempercepat atau memperlambat kendaraan itu tergantung dari berat kendaraan kita. Berapa berat kendaraan. Makanya kalau dulu kan ada sistem timbangan ya, di terminal itu kan ada timbangan. Itu untuk menghitung berapa berat kendaraannya. Karena kendaraan sendiri kan sudah berat, ya, ditambah dengan bebannya. Kan ada beban maksimal untuk setiap kendaraan berapa ton. Nah, kalau melebihi beban tadi, itu akan mempengaruhi si kecepatan kendaraan. Jadi semakin berat kecepatan kendaraan tadi, ya semakin kecepatan juga semakin rendah. Nah, kemudian itu nanti akan mempengaruhi pada alinyaman horizontal, alinyaman vertikalnya. Alinyaman vertikalnya itu seperti tanjakan atau turunan. Nah, itu mempengaruhi percepatannya. Kemudian daya yang tersedia. Jadi daya itu adalah kemampuan dari si kendaraannya tadi pada saat menaiki tanjakan atau pada saat turunan. Ini kenapa Sinta ketawa-ketawa terus?
Ini tadi ya. Oke. Di sini ada perlambatan ya. Nah, kalau perlambatan diketahui perlu diketahui untuk menentukan jarak pandang henti ya pada saat kita menghentikan kendaraan kalau ada halangan di depan kita ya untuk mendesain permukaan jalan atau skate resistance-nya nanti. Kemudian sistem pengendalian kecelakaan. Nah, jadi perlambatan tadi itu bergantung pada kesehatan atau permukaan perkerasan, jadi atau skid resistance-nya atau kekesatan dari kendaraannya. Misalkan untuk kondisi jalan yang habis hujan, jalannya licin, nah itu akan mempengaruhi dari permukaan perkerasan. Ya, dibandingkan kalau kondisi panas. Kemudian jenis ban, ini jenis bannya juga pasti akan mempengaruhi perlambatan. Kan ban itu kan ada kayak rambut-rambutnya itu ya, apa rambut apa permukaan bannya tadi ya, kalau sudah mulai tipis bannya tadi itu akan mempengaruhi perlambatannya karena makin tipis dia makin kesat atau makin licin justru bannya kendaraan. Oh, istilahnya itu gundul ya. Nah, kemudian ada keadaan basah atau kering dari permukaan perkerasan yang misalkan untuk jalan yang habis hujan ya itu pasti jalannya lebih licin ya, dibandingkan dengan kondisi kering tadi atau pada saat panas. Oke, nah selanjutnya itu karakteristik dinamis. Jadi ini berhubungan dengan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah kendaraan bergerak ya. Jadi untuk mengatasi gaya dinamis tadi itu perlu kendaraan tadi harus mempunyai ketahanan ya, kendaraan terhadap jadi karakteristik dinamis ini kemampuan si kendaraannya dalam menghadapi sana ada tahanan udara ya. Jadi itu tahanan udara itu dipengaruhi oleh faktor udara di depan kendaraan ya, atau gesekan udara di sekitar kendaraan ya, termasuklah pada bagian bawah dari kendaraan kita. Kemudian dari tahanan guling. Nah, tahanan guling ini timbul itu karena ada gesekan antara ban dan jalan, adanya perubahan bentuk ban, kemudian karena berat dari kendaraan, kemudian tergilasnya kekasaran permukaan jalan atau jalan yang tidak rata, kemudian ada geseran pada kendaraan sendiri, misalkan antara roda dengan asnya, ya, atau gesekan-gesekan ya, di kendaraan rodanya, kemudian as rodanya ya, kemudian pada gigi mesinnya. Oke, nah kemudian tahanan akibat kelandaian, jadi atau terhadap kelandaian jalan ya. Jadi misalnya besarnya tahanan ini sama dengan komponen dari berat gaya sendiri ya, yang berarah ke bawah sejajar dengan lereng. Jadi kelandaian atau masuklah kategori medan jalannya ya. Landai jalan, kalau misalnya dia masuk ke datar atau dia masuk ke medannya yang bukit, ya itu kan kelandaian beda atau elevasinya ya. Untuk jalan yang bukit atau jalan di pegunungan dengan jalan yang datar itu nanti tingkat kelandaian itu berbeda-beda. Nah, kemudian tahanan akibat tikungan. Jadi gaya tahanan ini hanya timbul jika kendaraan tadi melintasi suatu tikungan. Nah, gaya ini diperkirakan melalui sentuhan roda depan dengan perkerasan yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan. Jadi berpengaruhlah kepada alignment horizontalnya itu pada saat tikungan. Ya. Besarnya gaya tahanan ini membesar dengan naiknya kecepatan atau mengecilkan jari-jari tikungan. Nah, ini nanti lebih jelasnya kita bahas di kuliah geometri jalan mengenai alignment horizontal. Ya. Karena nanti ada faktor-faktornya bagaimana kita menghitung jari-jarinya, bagaimana kita menentukan tipe tikungannya, ya, dan sebagainya. Jadi kuliah lalu lintas, ya. Hari ini kita kuliah lalu lintas dengan kuliah selanjutnya yang mengenai apa bahan perkerasannya nanti, kuliah geometriknya itu saling mempengaruhi.
Jadi kalau kita mau mendesain jalan, ya karena kita orang teknik sipil, ada bagian jalan, ada bagian struktur, ada bagian air. Untuk yang bidang jalan tadi, ya kita mulai step-step bertahap. Jadi kita bagi dulu rekayasa lingkungan, rekayasa lalu lintasnya. Nanti dari rekayasa lalu lintas ini akan mempengaruhi bagaimana kita mendesain geometrik jalannya, ya bagaimana nanti kalau sudah desain geometrik nanti bagaimana sih perkerasan jalannya, ya, dan sebagainya. Oke, nah kemudian ada tahanan terhadap kelembaban. Kemudian ada juga daerah pandangan. Nah, ini masuklah yang kategori jarak pandang tadi. Jadi ada jarak pandang apa nanti tadi, ya, atau yang PF tadi. Kemudian ada jarak pandangan mendahului, ada jarak pandangan pada malam hari, ya, dan sebagainya. Ada beberapa macam jenis jarak pandang atau daerah pandang. Jadi daerah pandang itu jarak pandangan itu dilihat dari kondisi pengemudi, nah, dari tempat duduknya. Nah, kondisi ini tiap pengemudi itu kan tingginya berbeda-beda, ya, jadi tidak akan sama di mana pusatnya. Dan dia tidak simetris terhadap semua kendaraan pengemudi, tergantung pada posisi kita, di mana posisi pengemudi, apa sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, daerah pandangan ke belakang itu biasanya kita menggunakan kasus spion, ya, yang samping kanan kiri atau yang di tengah, ya. Dan daerah pandangan ke samping yang digunakan pada saat pada waktu menggunakan kendaraannya. Kemudian ada kekuatan mesin. Nah, kekuatan mesin ini setiap kendaraan itu beda-beda. Untuk kendaraan ringan, ya, kendaraan sedang, kendaraan berat, ada lagi kendaraan berat. Nah, itu tiap kendaraan itu kekuatan mesinnya beda-beda, ya. Nah, untuk kendaraan ringan sendiri juga untuk tiap kendaraan, jenis kendaraan itu juga tidak sama. Nah, jadi kekuatan mesin ini sangat mempengaruhi geometrik jalannya, terutama pada saat alignment horizontal, alignment vertikalnya atau tikungannya. Jadi kalau misalnya kekuatan mesin tadi, misalkan ya untuk jalan-jalan yang tikungannya, tanjakannya ekstrim, ya, kalau dilalui oleh kendaraan dengan kekuatan mesinnya yang rendah, dia kekuatan mesinnya rendah ditambah beban yang dibawanya berat, itu akan mempengaruhi dari kekuatan mesin tadi atau kekuatan si kendaraan untuk climbing atau untuk naik ke tanjakannya tadi. Jadi kalau kekuatan mesinnya tadi kurang, ya, powernya tidak kurang, nggak sampai dia ke puncak atau ke bagian klimaks dari tanjakan tadi, baru sampai tengah-tengah stuck, dia harus, jadi kendaraan tadi stuck, nggak bisa naik lagi, ya mundur. Jadi itu yang bahaya untuk kendaraan-kendaraan di belakangnya. Nah, untuk unsur yang ketiga itu ada unsur jalan. Jadi kalau jalan, jadi nanti ada persyaratannya, persyaratan teknis jalan, misalnya kecepatan rencana, berjalan, bidang, kelengkapan jalan, dan sebagainya. Ini persyaratan teknis jalan. Jadi jalan itu sebagai bagian prasarana transportasi. Ya, jadi dia penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, ya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Jadi digunakan untuk prasarana transportasi kita. Jadi jalan itu bisa untuk mendistribusikan barang dan jasa, atau biasanya kadang-kadang diistilahkan sebagai urat nadi kehidupan kita. Jadi kalau nggak ada jalan, ya, maka tidak akan bisa mendistribusikan barang dan jalannya, barang dan jasa.
Oke, kemudian jalan juga merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan atau mengikat seluruh wilayah atau di Indonesia. Jadi kita itu ada namanya istilah sistem jaringan jalan. Jadi ada jalan darat, nanti terkoneksi dengan sistem jaringan jalan. Nah, jalan sendiri itu nanti akan dibagi lagi berdasarkan poin-poinnya. Ada beberapa poin untuk membagi atau membedakan jenis-jenis jalannya. Pengelompokannya ya. Jadi yang pertama kita pembagian jalan atau pengelompokan jalan menurut peruntukannya. Misalkan kita bagi jalan tadi untuk jalan umum atau jalan khusus. Yang jalan umum yang biasa kita gunakan jalan umum ya, jalan khusus. Nah, biasanya diperuntukkan untuk apa? Misalkan di jalan tadi khusus untuk jalan ke pabrik apa ya, untuk apa daerah-daerah industri. Kemudian pengelompokan jalan umum ya, ini jalan umum. Jadi jalan khusus tadi khusus untuk yang daerah apa tadi industri ya. Kemudian pengelompokan jalan umum menurut sistemnya. Jadi ada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Kemudian pengelompokan berdasarkan fungsinya. Ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, ya, jalan lingkungan, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan statusnya. Ada jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten, kota, ya, desa, dan sebagainya. Sekarang kita buka satu-satu yang dari status ya. Yang fungsinya itu tadi ada jalan arteri. Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan. Jadi ada fungsi jalan berdasarkan fungsinya, ada jalan arteri, jalan kolektor, lokal, lingkungan. Ya, jadi pembagian ini misalnya kita sebutkan jalan arteri, jalan kolektor, dan lokal. Nah, ini nanti akan mempengaruhi juga ke pada saat kita desain jalannya. Kita mau desain jalan untuk jalan apa? Jadi jalan umum fungsinya adalah untuk melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatannya tinggi, ya, jumlah jalan masuk dibatasi. Kemudian jalan kolektor, dia masuk jalan pengumpul ya, atau pembagi. Biasanya ciri-cirinya itu perjalanannya jaraknya sedang, kecepatannya sedang, jalan masuk maksudnya dibatasi. Kemudian jalan lokal, ya, misalnya untuk angkutan setempat, ciri-cirinya jaraknya dekat, kecepatannya rendah, ya, jalan masuk tidak dibatasi. Kemudian ada jalan lingkungan. Lingkungan ini untuk melayani angkutan lingkungan, ya, ciri-cirinya itu perjalanan jarak dekat, kecepatannya rendah. Nanti ini ada pembagiannya ya. Ini dari Pinamarga ya, nanti tinggal dilihat ya bagaimana perbedaan antara jalan arteri, kolektor, lokal dari aktivitasnya, dari pergerakan pejalan kakinya ya, kemudian kendaraan beratnya ya, dan aksesnya bagaimana. Nah, kemudian ada pembagian jalan menurut statusnya. Jadi ada jalan nasional, provinsi, desa, dan lingkungan. Jadi ini tingkat nasional ya, provinsi tingkat provinsi, kabupaten, kota ya, jalan desa, dan jalan lingkungan. Jadi kalau jalan nasional, biasanya jalan arteri, kolektor. Jadi kolektor tadi nanti dibagi lagi, ada kolektor primer ya, ada sekunder. Jadi jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi. Statusnya ya, itu sebagai jalan nasional berdasarkan dari keputusan menteri. Kemudian ada jalan provinsi. Jadi jalan provinsi itu misalkan dia jalan kolektor primer. Nah, ini ada primernya yang hubungan antara ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten kota. Contohnya seperti apa? Misalnya Palembang dengan kota lain, ya, jalan apa? Ibu kota kabupaten kota. Kemudian jalan kolektor primer bukan antar ibu kota kabupaten atau kota. Kemudian jalan lain yang mempunyai kepentingan strategis terhadap kepentingan provinsi. Di
ini dalam daerah khususnya di kota tidak termasuk dalam jalan nasional. Oke, kemudian jalan kabupaten, yaitu jalan kualitas primer yang tidak termasuk dalam nasional dan provinsi tadi. Kemudian jalan lokal dan jalan sekunder dan jalan lain yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan provinsi. Kemudian ada jalan desa yang menghubungkan antar kawasan atau antar pemukiman di dalam desa. Dan juga ada juga jalan lingkungannya, ya. Dan dalam lingkungan kita, dalam perumahan itu harus bisa masuk ke dalam kategori jalan lingkungan. Nah, kemudian ini dari keputusan Menhub, ya, ini tentang tingkat pelayanan terhadap ruas jalan. Jadi ada kalau jalan arteri primer minimal lossnya itu loss B atau tingkat pelayanannya minimal B, kemudian kolektor primer minimal B, lokal primer minimal C, dan kalau lossnya itu harus minimal B. Nah, lossnya itu ada di sini. Loss A itu apa? Harus bebasnya bagaimana? Lalu mulai lintasnya bagaimana? Kecepatannya bagaimana? Kemudian loss B, ada loss C, loss D. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan dulu. Saya nggak bisa sampai akhir ya, deh. Nggak enak banget badan saya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kuliah hari ini nggak sampai 3 SKS ya, 2 SKS pun nggak sampai. Jadi untuk melengkapi kuliah kita 3 SKS ini saya minta dari apa yang saya sampaikan tadi, ya, tolong dibuat resumenya atau ya resume ya dari apa yang saya dari slide saya atau yang dari saya tambahkan tadi penjelasan saya, atau kalau kalian mau menambahkan lagi materi ini silakan. Nanti kita kumpulkan. Kalian sudah ini ada kuliah siapa? Bu Mela, Bu. Sampai jam? Apa, Bu? Sampai jam berapa gimana? Sebelumnya semalam tuh aku kira Ibu tuh sampai setengah 12, Bu. Tapi kalau tadi kemarin tuh jadi itu, kata Bu Mela jadinya betul mata kuliahnya jam 1, Bu, mulainya, Bu. Oke, jam 1 ya. Jadi dengan saya kan sampai jam 10.30 ya, karena saya 10.30 ada kuliah lain. Jadi nanti kalau sama Bu Mela tetap aja kuliah di 10.30. Oke, nah jadi sampai ke jam 1 ya. Terus saya kasih waktu sampai jam 12. Silakan tolong dibuat resume tentang ini. Kalau diketik aja nggak apa-apa. Tapi saya minta jangan copy paste dari apa yang saya sampaikan di slide ini. Ya, saya buat resume kan jadi resume ya, lebih buat perjelas lagi ya, intinya poin-poin apa saja ya, yang penting. Mungkin kalian mau menambahkan lagi, ada tambahan kalian kayak terima kaki kalau masih kurang ini kurang menurut kalian ada yang kurang, boleh kalian tambahkan. Kalau saya kasih batas waktu sampai jam 12 selesai nggak? Kapan, Bu? Sampai jam 12 hari ini selesai nggak? Jadi siang. Kalau nggak selesai nanti saya kasih batas waktu sampai malam. Tapi setelah itu nggak ada toleransi lagi ya. Malam. Jadi ini saya minta tugas individu. Ya, buat resume tentang materi hari ini. Buatnya dalam bentuk nanti dikirimkan dalam bentuk PDF ya. Upload saja di e-learning karena Google Classroom udah sempat saya buat ya. Jadi nanti upload saja di e-learning, untuk saya buat tempatnya di e-learning.
dikumpulkan pada malam hari ini sampai jam batasnya saya buat nanti sampai jam 12 malam. Jadi kalau setelah jam 12 malam nggak bisa lagi kumpul. Di sini ada mau ditanyakan? Bu, mau nanya, Bu. Tanya, Bu. Ini tugasnya diketik apa ditulis ya, Bu? Ketikan, Bu. Saya bilang, boleh diketik, boleh diketik, tapi bukan copy paste. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ibu, ini PPT-nya boleh minta aksesnya di mana ya, Bu? Oke, nanti saya kirim ke WA aja ya. Iya, Bu. Terima Di kasih. grup ya, saya kirim di grup.